Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Bogor, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 15 Bogor, yang saya hormati para teman-teman dan kakak kelas kalian. Pertama-tama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur sedalam-dalamnya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang berlimpah, rahmat, taufik, serta hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul untuk memperingati acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad, serta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, saya sampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya atas nama panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad untuk menyampaikan kata sambutan dalam acara ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sebagai manusia, kita harus meyakini dengan penuh kesadaran akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sadar betul akan posisi kita sebagai makhluk yang sangat lemah dan memiliki banyak keterbatasan. Karena manusia memiliki kecenderungan untuk menyombongkan dirinya dan merasa serba bisa. Betapapun tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai oleh manusia, jangan sampai membuatnya kehilangan kendali dan merasa paling tahu mengenai sesuatu. Salah satu hikmah Isra Mi'raj yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kewajiban sholat 5 waktu yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad. Dalam sholat, terdapat prinsip keteraturan dan ketepatan dalam waktu maupun cara geraknya. Sehingga jika sholat dilakukan dengan khusyuk, maka akan mengantarkan kita kepada diri yang disiplin, tertib, dan istiqomah dalam menjalankan proses kehidupan sehari-hari. Melalui acara ini, diharapkan bisa menjadi salah satu media bagi kita semua untuk mengingatkan kembali tentang kewajiban kita, dan semoga kita akan terus tergerak dalam memperbaiki kualitas ibadah kita. Selain itu, semoga kita dapat mengingat kembali perjalanan, ajaran yang dibawa, serta contoh kegiatan baik yang Rasul perlihatkan dalam kesehariannya. Hadirin sekalian yang saya hormati, tak lupa kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak bila dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, atas nama panitia penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasinya dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala khilafan dan kurang lebihnya. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu yanzalatan ukhra inda sidratim muntaha indahan jannatun ma'wa is yaksin sidrata ma yaksha ma zagab basara wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih kubra. Shadaqallahul azim. Quran Surah Al-Isra ayat ke-1. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh, Dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bapak banggakan, Ketua dan seluruh pengurus OSIS SMP Negeri 15 Bogor yang dalam kesempatan ini bertindak selaku panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj yang kita laksanakan secara virtual. Mudah-mudahan walaupun penyelenggaraannya ini dilakukan secara virtual, tidak akan mengurangi nilai yang ingin kita dapatkan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak penceramah, yaitu Bapak Ustadz Aceng SPD, yang nanti akan mengisi tausiah di dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini, serta hadirin sekalian semuanya yang saya banggakan dan insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai saat ini kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan nikmat ini kita sempatkan untuk hadir di dalam peringatan Isra dan Mi'raj yang dilaksanakan secara virtual oleh pengurus OSIS SMP Negeri 15 Bogor. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini adalah merupakan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan oleh kita di sekolah. Dan alhamdulillah, walaupun dalam situasi pandemi seperti ini, kegiatan ini masih dapat kita adakan, dan ini atas inisiatif dan keinginan dari anak-anak kita, yaitu para pengurus OSIS di SMP Negeri 15 Bogor. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang harus dimaknai secara mendalam oleh keimanan kita sebagai seorang muslim. Ini adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan transenden menuju Sidratul Muntaha untuk mendapatkan tugas atau perintah melaksanakan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Bapak banggakan, tentunya ada hikmah dan banyak pelajaran yang akan kalian dapatkan dari peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh kalian secara virtual ini. Sebagai kepala sekolah, Bapak tentunya merasa bangga kepada kalian, karena dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kalian tetap mampu mengadakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj, dan ini adalah merupakan salah satu bukti keimanan
kecintaan dan kesetiaan kalian kepada Nabi kalian, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kegiatan yang kalian laksanakan ini akan menjadi salah satu amal kebaikan kalian yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, itu saja pembukaan atau sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pengurus OSIS dan panitia yang terlibat dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Bogor, yang terhormat Bapak Pembina OSIS SMP Negeri 15 Bogor, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 15 Bogor, serta teman-teman semua yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Bapak Pembina OSIS dan teman-teman OSIS lainnya yang telah mengarahkan saya dan membantu saya dari merencanakan hingga terselenggaranya acara ini pada hari ini. Tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman semuanya yang telah mengapresiasi kami untuk menyelenggarakan acara ini. Tujuan saya mengadakan acara ini adalah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mengingatkan kita kepada hari-hari besar agama Islam dan salah satunya Isra Mi'raj ini yang biasanya dilupakan dan diabaikan oleh remaja-remaja pada era sekarang. Melihat keadaan bumi kita yang sedang sangat buruk dikarenakan pandemik yang terjadi di mana-mana, yaitu pandemi COVID-19, maka dari itu saya mengadakan acara ini secara online atau virtual. Walaupun demikian, saya harap pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan berlangsungnya acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan membawa manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Saya selaku Ketua Umum OSIS SMP Negeri 15 Bogor memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara peringatan Isra Mi'raj ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi lingkungan agar tetap sehat, dan jangan lupa untuk memakai masker saat keluar rumah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim adada ma'amillahi wa ilmu. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin azim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imanuddin faman aqamaha faqad aqamad-din faman tarakaha faqad hadamad-din. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jam'ana jam'a rahmah wa liqa'ana liqa'ar rahmah wa tafaruqana tafaruqar rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ya ilahi tubdina panattabi tublar rasadi wal huda panartabi. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan, Bapak dan Ibu guru beserta staf TU dan karyawan SMP 15 yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua terjadi karena qada dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada segenap panitia yang telah mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi satu tanda bahwa kita mencintai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj diperingati hampir di seluruh pelosok di Indonesia, khususnya umumnya di negara-negara Muslim lainnya. Tidak sedikit orang yang tidak percaya akan peristiwa Isra Mi'raj ini. Terlebih lagi pada saat itu. Mengapa tidak? Karena jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yaitu sekitar 1239 kilo. Kemudian Nabi melaksanakan Isra Mi'raj itu yaitu pada suatu malam, ya, hanya satu malam. Kemudian pelaksanaannya mungkin tidak sampai satu malam, gitu. Ya. Kemudian setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, ya, dan di sana Nabi menerima perintah sholat. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir Nabi atau akhir kenabian di Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Bagi umat Islam, kisah Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang berharga karena ketika inilah sholat 5 waktu diwajibkan dan tidak ada nabi lain yang mendapat perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Sebagian kaum muslimin meyakini bahwa kisah Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Namun para ulama dan ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal kejadian kisah ini. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai penetapan waktu terjadinya Isra Mi'raj. Imam At-Tabrani berpendapat bahwa kisah Isra Mi'raj terjadi pada tahun tatkala Allah
memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nubuwah atau kenabian. Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi mengatakan kisah Isra Mi'raj terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai Rasul. Al-Maspuri berpendapat peristiwa Isra Mi'raj tersebut terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Ada yang berpendapat Isra Mi'raj terjadi 6 bulan sebelum hijrah, atau pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Ada yang berpendapat juga Isra Mi'raj tersebut terjadi setahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Ada yang berpendapat Isra Mi'raj tersebut terjadi setahun sebelum hijrah atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 setelah kenabian. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, 3 pendapat pertama tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj di atas tertolak. Alasannya karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 setelah kenabian. Sementara ketika beliau meninggal belum ada kewajiban salat 5 waktu, juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa diwajibkan salat 5 waktu adalah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Sedangkan 3 pendapat lainnya tidak mengetahui nama yang lebih rajih atau lebih pasti. Peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri dimulai pada suatu malam Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hijr Ismail, samping Ka'bah Al-Musawwar. Ketika itu beliau berbaring di antara paman beliau Sayyidina Hamzah dan sepupu beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil menghampiri beliau. Kemudian membawa beliau menuju ke sumur Zam-Zam yang ada di Masjidil Haram. Sesampainya di dekat sumur, para malaikat merebahkan tubuh Nabi untuk dibelah dadanya dan disucikan menggunakan air Zam-Zam. Perlu kita ketahui bahwa pensucian Nabi ini bukan berarti bahwa hati Nabi kotor. Tidak, justru Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dengan hati yang paling suci dan mulia. Hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk menambahkan kebersihan di atas kebersihan, kesucian di atas kesucian, cahaya di atas cahaya, karena beliau akan melaksanakan suatu perjalanan dan peristiwa maha dahsyat, yaitu berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Jibril menemani Nabi dan berada di sebelah kanan beliau, sedangkan malaikat Mikail di sebelah kiri. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, Jibril memegang sanggur di pelana buruk, sedangkan Mikail memegang tali kendali. Di tengah perjalanan Isra Mi'raj, mereka berhenti di suatu tempat yang dipenuhi pohon kurma. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Silahkan turun di sini dan sholatlah." Maka Nabi pun turunlah dan melakukan sholat. Setelah beliau melakukan sholat, Jibril berkata, "Tahukah Anda di mana Anda sholat sekarang ini?" Nabi menjawabnya, "Tidak."
Kemudian Jibril berkata, Anda telah sholat di Thayyibah, nama lain dari Madinah, dan di tempat ini Anda akan berhijrah. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan Isra. Secepat kilat Buruk melangkahkan kakinya sejauh pandangan matanya. Namun tiba-tiba Jibril berkata lagi, berhentilah di sini dan turunlah engkau wahai Muhammad, engkau sholatlah di tempat ini. Nabi pun turun dan melakukan sholat. Setelah Nabi melakukan sholat dan kembali ke atas buruk, Jibril memberitahukan bahwa Nabi telah sholat di Madyan, di sisi pohon di mana dulunya Nabi Musa pernah bernaung di bawahnya dan beristirahat ketika dikejar-kejar Fir'aun. Dalam perjalanan selanjutnya, Nabi Muhammad singgah di Tursina, sebuah lembah di Sam, tempat di mana Nabi Musa ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun sholat di tempat itu, kemudian beliau sampai di suatu daerah yang tampak pada beliau istana-istana Sam. Beliau turun dan sholat di sana. Kemudian Jibril memberitahukan kepada beliau dengan berkata, Anda telah sholat di Baitul atau di Bethlehem, Baitul Maqdis sekarang, tempat dilahirkan Nabi Isa bin Maryam. Di Baitul Lahmi ini pun beliau turun dan melakukan sholat. Kemudian perjalanan dilanjutkan dan tidak lama sampai ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ternyata telah berkumpul para nabi terdahulu menantikan kedatangan beliau atau menyambut kedatangan beliau. Di Baitul Maqdis juga Rasulullah melaksanakan sholat dengan para nabi terdahulu sebelum imam sholat atau beliau sebagai imam sholatnya. Seterusnya, dalam perjalanan beliau menyaksikan dengan sekelompok manusia yang bercocok tanam dan seketika dapat dituai atau dipetik hasilnya. Nabi pun merasa heran lalu bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, mereka adalah ibarat umat Tuan yang suka mengimpakkan harta bendanya untuk menegakkan kalimah Allah, menyiarkan keagungan Allah dan beramal soleh. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya, beliau mencium bau yang sangat menusuk hidung. Beliau bertanya kepada Jibril, Ya Jibril, bau apakah ini? Jibril menjawabnya, ini adalah bau maksiat, tukang gunting di istana. Jibril menjawab, ini adalah bau Masitoh, yaitu tukang gunting di istana Fir'aun. Sekeluarga yang merelakan diri mereka diceburkan ke dalam belanga yang berisi timah mendidih oleh Fir'aun lantaran keteguhan iman mereka kepada Allah dan tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Selanjutnya dalam perjalanan itu, beliau melihat segerombolan manusia yang memukul-mukul kepalanya sendiri sehingga hancur luluh, akan tetapi sekejap kemudian kepalanya utuh kembali, lalu dihancurkan semula. Demikianlah seterusnya.
Nabi Muhammad lalu bertanya lagi kepada Jibril, "Apakah itu ya Jibril?" Jibril menjawabnya, "Mereka adalah perumpamaan segolongan umat Tuhan yang suka melengah-lengah atau mengulur-ulur waktu sholat sampai akhirnya habis waktu yang ditunaikan." Selanjutnya dalam perjalanan beliau melihat juga orang-orang yang makan kayu berduri serta batu panas yang membara dari neraka jahanam. Lalu beliau bertanya kepada Jibril dan Jibril menjawabnya, "Mereka adalah perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jelas mereka termasuk orang yang menyia-nyiakan diri sendiri." Dalam perjalanan itu pula Nabi Muhammad melihat segolongan manusia yang masing-masingnya menghadapi 2 buah mangkuk. Mangkuk yang satu berisi daging yang sudah masak dan yang satunya lagi berisi daging mentah, akan tetapi anehnya mereka lebih suka memakan daging yang mentah. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada Jibril dan Jibril menjawab, "Mereka adalah gambaran di antara umat yang senang berbuat zina. Mereka sebenarnya telah mempunyai istri yang sah, akan tetapi mereka senang melepaskan nafsu syahwatnya dengan perempuan lain." Kemudian Nabi melihat ada kayu yang berduri melintang di tengah jalan. Sesiapa yang melaluinya pasti akan ditarik dan dikaitnya sehingga pakaian akan koyak. Nabi bertanya akan peristiwa itu kepada Jibril dan Jibril menjawab, "Itulah suatu perumpamaan dari golongan umat yang suka membuat kekacauan dan suka duduk-duduk di tepi jalan sehingga mengganggu orang-orang yang melewati jalan itu." Selanjutnya, Nabi Muhammad menyaksikan seorang lelaki yang memikul beban, tetapi tidak kuat berjalan. Anehnya, beban itu semakin bertambah dan begitulah seterusnya sehingga orang itu kepayahan dan terseksa. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril dan Jibril menjawabnya, "Dialah gambaran orang yang suka menerima amanah orang lain tetapi tidak mau menunaikannya." Kemudian juga Nabi menyaksikan orang-orang yang memotong lidah dan bibirnya dengan gunting besi. Seketika itu kembali menyatu lagi bibir-bibir yang terlepas di guntingnya itu. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril akan peristiwa itu dan Jibril menjawab, "Mereka adalah perumpamaan dari golongan manusia yang suka memberi nasihat kepada orang lain untuk membuat baik, tetapi ia sendiri tidak pernah melakukan kebaikan seperti itu yang dinasihatkan kepada orang lain." Selanjutnya, Nabi Muhammad menyaksikan manusia yang tengah mencakar-cakar wajahnya dan dadanya dengan kukunya sendiri yang telah berubah menjadi kuku tembaga. Nabi menanyakan akan peristiwa itu kepada Jibril. Jibril menjawabnya, "Mereka adalah perumpamaan orang-orang
yang suka menceritakan keaiban atau keburukan, rahasia, kecacatan, dan kejelekan orang lain dengan membesar-besarkannya. Selanjutnya, Nabi menyaksikan sekelompok wanita yang digantung buah dadanya sambil mereka menjerit-jerit meminta pertolongan. Ini adalah gambaran wanita yang menyusukan anak mereka hasil dari berzina dengan lelaki yang bukan suaminya atau bukan mahramnya. Selanjutnya, dalam perjalanan itu Nabi melihat sekelompok wanita yang digantung rambutnya di atas api neraka sehingga mendidih otak di kepalanya. Ini adalah gambaran balasan karena mereka tidak mau menutup aurat di kepala dari dipandang laki-laki yang bukan mahramnya. Itulah sebagian dari riwayat yang sering kita jumpai dalam kitab-kitab kisah Isra Mi'raj, walaupun bersumber dari keterangan yang Selanjutnya kisah Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa kemudian Nabi beserta malaikat Jibril dan Mikail melanjutkan perjalanannya menuju langit yang pertama. Ketika sudah sampai di pintu langit yang pertama, Jibril meminta agar dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya, "Siapakah engkau?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Aku Jibril." Kemudian terdengar lagi suara yang bertanya, "Dengan siapa?" Jibril menjawabnya, "Dengan Nabi Muhammad." Kemudian Jibril ditanya lagi, "Nabi Muhammad telah diutuskan?" Dan Jibril menjawab lagi, "Ya, beliau telah diutuskan." Kemudian pintu langit pun dibuka. Nabi Muhammad bersama Jibril segera masuk ke langit pertama. Ketika dibuka, kami pun naik ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat seorang laki-laki sedang duduk di sebelah kiri dan kanannya ada sekelompok orang yang jumlah yang besar atau dengan jumlah yang besar. Bila orang itu melihat ke arah kanannya, maka ia tertawa. Dan apabila melihat ke arah kirinya, dia menangis. Laki-laki itu berkata, "Selamat datang, hai Nabi yang soleh dan anak yang soleh." Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah dia?" Jibril menjawab, "Dia adalah Adam alaihi salam. Dan orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah ruh anak keturunannya. Mereka yang ada di sebelah kirinya adalah para ahli neraka. Sedangkan yang ada di sebelah kanannya adalah ahli surga. Jika dia memandang ke sebelah kanannya, dia tertawa, dan bila memandang ke sebelah kirinya, dia menangis." Kemudian Jibril menjawab,
Dia adalah Adam alaihissalam. Dan orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah ruh anak keturunannya. Mereka yang ada di sebelah kanannya adalah para ahli surga, sedangkan yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Jika laki-laki itu memandang ke sebelah kanannya, dia tertawa, dan bila memandang ke sebelah kirinya, dia menangis. Kemudian kata Nabi, aku dibawa menuju ke langit kedua. Jibril lalu berkata kepada penjaganya seperti terhadap penjaga langit pertama. Maka langit pun dibuka. Setelahnya di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Idris. Yang ketiga bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian di langit berikutnya ketemu dengan Nabi Isa dan Ibrahim. Semoga Allah memberi sholawat kepadanya atau memberikan sholawat kepada mereka. Dan akhirnya Nabi pun sampailah ke Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha itulah Nabi berhadapan dengan Allah secara langsung, secara kasat mata. Dan Jibril juga tidak bisa mengikuti Nabi ke Sidratul Muntaha. Hanya Nabi lah sendiri yang bisa bertemu dengan Allah secara langsung di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, ya, peristiwa itu diabadikan di dalam sholat, yaitu pada waktu tasyahud akhir. Di mana yang pertama dari tasyahud itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Setelah Nabi menerima salam dan kehormatan dari Allah, Nabi tidak lupa akan umatnya. Beliau berkata, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Segala keselamatan bagi kami dan bagi umat-umat yang soleh. Selanjutnya Nabi mengucapkan kalimat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Setelah itu Nabi menerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Yang awalnya sholat ini adalah 50 waktu. Kemudian ketika perjalanan pulang, Nabi bertemu dengan malaikat-malaikat yang bertemu dengan nabi-nabi yang dia temui ketika dia berangkat. Kemudian disampaikan lagi bahwa umatmu tidak akan kuat, katanya. Kemudian sampaikan lagi kepada Allah, minta pengurangan. Akhirnya sampai 5 kali bolak-balik Nabi, ya,
uh, ke Allah, ya, memberikan atau meminta pengurangan, dan akhirnya sampai kelimanya itu ditentukan bahwa 5 waktu. Jalanan pulang pun Nabi bertemu lagi dengan dengan Nabi, ya, yang ketemu di perjalanan berangkat tadi. Kemudian nabi-nabi sebelumnya itu mengatakan bahwa meminta lagi permohonan kepada Allah agar dikurangi lagi karena umatmu tidak akan kuat. Tapi setelahnya ditetapkan 5 waktu, Nabi tidak mau lagi meminta pengurangan waktu itu karena malu. Dan akhirnya sampai sekarang bahwa sholat yang ditetapkan, sholat wajib yang ditetapkan selama atau semasa 1 hari 1 malam itu adalah 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dari 5 waktu itu yaitu 17 rakaat. Itulah kisah perjalanan Isra Mi'raj sampai akhirnya Nabi mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat yang 5 waktu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin." Sholat adalah tiang agama, dan siapa saja orang yang telah mendirikan sholat maka berarti dia sudah mendirikan agamanya. Dan apabila orang itu meninggalkan sholat, berarti dia sudah merobohkan agamanya. Di sesi terakhir ini, marilah kita bersama-sama, ya, menguatkan keyakinan kita tentang terjadinya Isra Mi'raj itu, bahwa Isra Mi'raj itu yakin-yakin terjadi, ya. Peristiwa itu yakin terjadi dan merupakan salah satu kewajiban kita untuk mengimani hal itu, dan itu termasuk bagian dari khariqulil adat, ya. Ketika khariqulil adat itu terjadi kepada Nabi, maka itu disebut dengan mukjizat. Jadi dengan demikian bahwa Isra Mi'raj itu sendiri adalah bagian dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mari bersama memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, ya, kemudian kekuatan agar bisa melaksanakan sholat 1 hari 1 malam yang 5 waktu itu tidak sampai terputus atau tidak sampai kita meninggalkannya, terkecuali dalam keadaan udzur atau rukhsah yang diberikan oleh Allah atau ketentuan-ketentuan Allah secara syar'i. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan seruan Allah. Dalam muqaddimah tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh, dengan takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali engkau mati terkecuali illa wa antum muslimun, terkecuali engkau dalam keadaan muslim. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, ya, mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan kesalahan itu adalah datang dari kebodohan saya sendiri, dan apabila kebenaran itu adalah milik Allah, dan semoga kebenaran yang disampaikan itu menjadi
ziyadatan fil ilmi, tambah-tambah ilmu bagi kita dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, demikianlah mau'idah hasanah yang telah kita dengar bersama. Semoga dapat menambah ketakwaan kita dan bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup, perisai diri kita sendiri, sehingga kita menjadi insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berikan kami kekuatan untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulmu. Jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa menghidupkan syariat Rasulmu. Kumpulkan kami kelak di dalam akhirat dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami hendak berkesimpulan di hadapan-Mu untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadiran-Mu, ya Allah. Karena pada hari ini kami semua dapat memperingati Isra Miraj baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Dalam rangka memperingati Isra Miraj ini, kami mohon kepadamu, kuatkanlah keimanan dan ketakwaan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa mengingat kebesaran-Mu, serta senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berikanlah kami petunjuk untuk selalu mengikuti ajaran-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan keteguhan panjang hari kepada Rasul-Mu. Jadikanlah kami sebagai senantiasa menghidupi syariat Islam-Mu. Isra Miraj menjelaskan kepada kita betapa Rasulullah senantiasa mengajarkan kebaikan pada umatnya, hingga ketika di hadapan pada pilihan kenikmatan dan beliau arak dan susu, beliau memilih susu sebagai simbol kebaikan dan kebenaran. Beliau memberi contoh nyata bahwa keteladanan dengan memberikan contoh nyata adalah hal yang paling ampuh dalam membimbing umatnya. Rasul tidak terkenal dengan pilihan yang tersedia, layaknya kondisi ketika beliau memilih hidup sederhana padahal kemewahan menantinya. Sungguh beliau uswatul hasanah sepanjang masa. Selain itu, peristiwa Isra Miraj yang menjadi titik awal diturunkan pemerintah salat juga menjadi bukti dari bentuk kecintaan Rasul pada umatnya. Beliau tidak menghendak adanya kesusahan atau umatnya. Ia rela menghadapi Allah Subhanahu wa taala berkali-kali untuk meminta pengurangan jumlah bilangan waktu sholat dalam sehari, hingga akhirnya bilangan sholat menjadi jauh lebih dekat dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Rasul Shallallahu alaihi wasallam menginginkan kemudahan atas umatnya. Oleh karena itu, sudah semestinya itu membuat kita tidak lagi berat dalam menjalankan kewajiban sholat lima waktunya. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila berkenan. Sekalian yang kami hormati, semoga selalu membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya dengan lapang dada. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.